Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Sedangkan yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Timnas Indonesia kita semua tahu telah mempersiapkan diri menghadapi babak kualifikasi ronde ketiga untuk tur Piala Dunia tahun 2026. Namun rival-rival kita, jiran-jiran kita yaitu Thailand dan Malaysia sibuk dengan mengadakan turnamen, ya. Ini contoh Thailand kan. Thailand itu kembali bikin turnamen Piala Raja. Thailand mendadak sibuk, ya. Usai tersingkir di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Jadi pasalnya skuad Gajah Perang kembali mempersiapkan gelaran Piala Raja atau King Club. Turnamen ini bakal jadi hiburan penghapus kesedihan publik Thailand usai gagal ke ronde ketiga. Raja Asia ini harus sangat koper usai kalah head to head melawan Cina. Gara-gara pesta buruk inilah Madempang selaku ketua federasi sampai kena mental. Presiden FOTFC ini ditekan habis-habisan oleh fans skuad Gajah Perang untuk mundur. Pasalnya Madempang dianggap gagal memimpin pasukan biru untuk lebih berprestasi. Selain itu, wanita 58 ini dinilai terkena karma akibat terlalu sombong meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Nah, ini katanya, saya nggak yakin kalau Indonesia bisa unggul dari Thailand. Bahkan saya berpikir bahwa Thailand masih bisa menjadi yang terbaik yang ada di Asia Tenggara saat ini, tegas Madam Pang. Sebagai permintaan maaf, Pang selaku federasi bakal menggelar Piala Raja dengan meriah. Rencananya turnamen ini bakal diikuti oleh negara-negara yang masuk ranking 100 besar FIFA. Di edisi sebelumnya, Pang mengajak Irak dan Lebanon untuk bertarung di Piala Raja. Namun sayangnya di edisi terbaru ini skuad Gajah Perang diprediksi kesulitan mencari negara ranking 100 besar FIFA. Alasannya karena banyak raksasa Asia yang sibuk mempersiapkan menatap ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Sementara juga Thailand enggan melirik Vietnam untuk menjadi lawan tanding Piala Raja. Kemungkinan akan dimulai September atau Oktober. Kami rencananya nggak akan mengundang Vietnam. Saat ini Thailand berada jauh di atas Vietnam, tulis BG TV. Ogah mengajak Vietnam, Pang disebut membidik peluang untuk mengundang skuad Garuda. Apalagi timnas Indonesia bakal menjadi wakil tunggal ASEAN di ronde ketiga. Saat ini Indonesia memang memiliki ranking FIFA yang lebih rendah dibanding Vietnam. Namun mereka kemungkinan untuk diundang berpartisipasi di Piala Raja itu besar. Ini tambahnya BJTV. Selain berambisi mengalahkan skuad Garuda di Piala Raja, Thailand juga punya misi besar di ASEAN Cup tahun 2024. Buat Gajah Perang berambisi mengalahkan timnas Indonesia di turnamen ini. Jadi masa tanda, ya, selaku pelatih bahkan berusaha mewaspadai kekuatan anak buah Sintayong. Mereka telah membuat banyak kemajuan di akhir-akhir ini. Saya rasa tim ini mencapai level baru dan akan terus berkembang tanpa kenal lelah, ya. Sanjung Mas Satanda, pelatih Thailand ini, ya. Dia menganggap akan menjadi timnas Indonesia sebagai rival berat di ASEAN Cup tahun 2024. Saya rasa Indonesia akan menjadi lawan yang tangguh di ASEAN Cup tahun 2024.
tambah ex pelatih Buriram United ini. Walaupun memang menganggap skuad Garuda sebagai lawan yang tangguh, Mas Tada justru menilai Jumawa di Asian Cup tahun 2024. Sang pelatih disebut tidak menargetkan trofi meskipun Thailand berstatus sebagai juara bertahan. Skuad Gajah Perang menjadi champion di Piala AFF tahun 2022 sebelum berganti nama menjadi Asian Cup. Sebagai Raja Asia Tenggara, Thailand sempat menganggap enteng turnamen buatan AFF ini. Thailand akan berusaha bertahan selama mungkin di turnamen ini. Namun saat ini prioritas kami adalah kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 bukan Asian Cup tahun 2024. Tegasnya Mas Tada ya. Sayangnya kesombongan Thailand malah gagal dibuktikan usai tersingkir di ronde kedua kemarin ya. Alhasil skuad Gajah Perang ini dinilai akan kembali mengincar gelar juara di Asian Cup tahun 2024. Jadi Madampang selaku ketua federasi juga mengakui kekuatan timnas di turnamen ini ya. Jadi ex-presiden Ford FC ini juga cukup lega Thailand nggak berada di satu grup sama dengan skuad Garuda. Kali ini Madampang ogah meremehkan kekuatan timnas Indonesia jika bertemu di partai final. Saya ingin Thailand bertemu dengan timnas Indonesia akan sangat menakutkan, tutur Madampang. Jadi dia kepingin ketemu Garuda itu di final saja. Dan sekarang tidak terlalu sombong dia. Nah, sementara itu ambisi Malaysia ya untuk menjuarai Piala Merdeka juga tinggi. Jadi Malaysia juga mengadakan Piala Merdeka yang diadakan di negaranya sendiri juga. Jadi dia terpaksa mengadakan gelaran Piala Merdeka usai gagal ke ronde ketiga turnamen tahunan ini bakal digelar untuk memperingati hari kemerdekaan negeri jiran. Piala Merdeka diprediksi akan menjadi ajang balas dendam untuk skuad Harimau Malaya di turnamen Malaysia ini. Dia mau bakal tampil habis-habisan demi memberikan hiburan menarik untuk para supporter. Demi mewujudkan ambisi ini, skuad dari Mau Malaya sudah mengundang Filipina, Tajikistan, dan Lebanon. Bahkan selaku federasi disebut akan mengobrol harga tiket. Harapannya supporter negeri jiran bakal dipenuhi di Stadion Bukit Jalil untuk mendukung Malaysia. Jadi Malaysia juga sibuk mengadakan turnamen sendiri, Thailand juga sendiri. Sementara Indonesia menatap masa depan yang lebih cerah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.